Kalau di Indonesia ada Erick Thohir, dekat Malaysia kita ada TMJ. Memang betul ada benda-benda yang kita kurang selesa ataupun tak senang dengan keputusan baginda. Bukan satu rahsia lagi, Tengku Mahkota Johor sebenarnya tengah merencanakan sesuatu untuk Harimau Malaya. Ramai muka-muka yang kita familiar yang dicanang akan menjadi sebahagian daripada projek besar Harimau Malaya. FAM baru saja umumkan CEO Pasukan Kebangsaan Harimau Malaya. Siapa dia dan kenapa pelantikan ini penting? Jom aku kongsikan. Rob Fram, bekas penyerang Kanada, kini menjadi CEO Pasukan Kebangsaan Malaysia. Beliau pernah bermain di kelab besar seperti Borussia Mönchengladbach dan LA Galaxy. Apa kelayakan yang membolehkan beliau menjadi CEO Harimau Malaya pertama dalam sejarah negara? Rob Fram bukan sahaja legenda di dalam padang, tapi juga pakar dalam pengurusan bola sepak. Beliau pernah menguruskan pelaburan berjaya bernilai jutaan dolar bersama Toka Football Kanada. Timnas Indonesia sukses bikin para rival Asia Tenggara cemburu habis-habisan. Rencana besar yang dibangun PSSI berhasil membuat Vietnam, Malaysia, dan Thailand kebakaran jenggot. Lakukan revolusi. Timnas Malaysia berambisi jadi tim terkuat di Asia. Rival ASEAN ini langsung ikut-ikutan mengincar pemain keturunan, bahkan Thailand dan Vietnam sudah membidik wonderkid spesial yang membela Manchester United, sementara Malaysia malah semakin tertinggal karena selalu gagal merayu pemain keturunan. Bagaimanakah cemburunya rival ASEAN melihat ambisi besar Timnas Indonesia? Dan mari kita simak. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Vietnam terkejut Timnas Indonesia, datangkan Jordi Cruyff. Vietnam terus penasaran dengan rencana besar yang dibuat PSSI untuk Timnas Indonesia. Sebelumnya, media negeri Naga Biru heboh saat Pilih Petro didekati oleh skuad Garuda. Ex-pelatih Vietnam ini sempat dirumorkan bakal ditunjuk menjadi Direktur Teknik PSSI. Besar kemungkinan pelatih Trosiar akan menjadi Direktur Teknik baru Federasi Sepak Bola Indonesia pada Mei 2024. Tulis The Tau 247, salah satu media Vietnam. Namun media Vietnam tertipu karena PSSI akhirnya memilih sosok yang lebih beken, yakni Jordi Cruyff. Sontak negeri Naga Biru semakin kepanasan dengan kedatangan anak Johan Cruyff ini. Kanal berita The Tau 247 sampai menyindir Timnas Indonesia makin mirip dengan Belanda. Jordi Cruyff merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Timnas Indonesia semakin nyaman mengenakan seragam Belanda. Mulai dari pemain hingga staf pelatih, tulis The Tau 247 media Vietnam. Anehnya, VFF Federasi Vietnam justru malah ikut-ikutan langkah PSSI yang menjalin kerjasama dengan KNVB Federasi. Vietnam ini berkolaborasi dengan DFB selaku Asosiasi Sepak Bola Jerman. Lewat kerjasama ini, banyak klub Bundesliga diprediksi akan berkunjung ke negeri Naga Biru dalam waktu dekat. Tim muda Dortmund mungkin berlatih di Hanoi. Bundesliga selalu menganggap Vietnam sebagai pasar potensial, ucap Pernober. Sayangnya kerjasama ini nggak membuat timnas Jerman bisa uji coba melawan Vietnam. Sementara PSSI dan KNVB sudah berencana gelar laga. Persahabatan timnas Indonesia diprediksi punya peluang besar untuk menghadapi Belanda di partai uji coba. Kesuksesan PSSI memboyong bintang keturunan membuat Vietnam nggak mau ketinggalan. Negeri Naga Biru langsung kepanasan mencari pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa. Enggak tanggung-tanggung Vietnam membidik Jariah Shah yang membela tim akademi Manchester United. Gelandang 15 tahun ini baru saja debut bersama Setan Merah U18. Jariah bahkan bermain langsung dengan deretan wonderkid di tim muda Manchester United. Sebut saja Amir Ibrahimov, Gabriela Biancheri, hingga putra Wayne Rooney yakni Kai Rooney. Namun peluang VFF merayu Jariah untuk membela Vietnam bakal cukup berat. Pasalnya pemain 15 tahun ini bisa memilih Pakistan, Australia, hingga Inggris. VFF diprediksi cuma bisa memakai cara alternatif mencari bintang asing di Liga Vietnam. Sebut saja Jason Pendon, bek kiri berusia 28 tahun yang saat ini membela Chong An Hanoi FC. Kim Sang-sik tertarik dengan pemain keturunan Prancis ini karena nggak punya banyak bek kiri. Murni VFF juga kabarnya mengincar gelandang serang asal Brazil Henrio Araujo, jebolan Barcelona U16, itu sudah menyumbang 3 gol untuk Namdin FC. Musim ini Thailand kepanasan melihat naturalisasi PSSI. Ambisi besar Timnas Indonesia menuju Piala Dunia juga sukses bikin Thailand resah. Setelah gagal juara Piala AFF 2024, FED langsung berbenah dengan meniru langkah PSSI. Madam Pang mengaku terinspirasi dengan kesuksesan Erick Thohir merayu pemain keturunan. Saya berbicara dengan Erick Thohir tentang keberhasilan mereka
di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menerapkan pendekatan ini, jika Thailand mendorong naturalisasi kami, dapat meningkatkan kinerja kami, ujar Ketua FED ini. Benar saja, Madam Pang berhasil merayu wonderkid Manchester United, yakni Silva Maxus. Pemain 15 tahun ini sudah berfoto bareng dengan Eke, pemilik Port FC tersebut. Maxus bakal dipersiapkan untuk membela Thailand 2021 di Piala Asia 2025. Madam Pang bahkan berharap pemain tim Akademi Setan Merah ini bisa membawa skuad Gajah Perang ke Piala Dunia U17. Demi tujuan Piala Dunia, kami berhasil merekrut pemain keturunan dari Manchester United untuk bergabung dengan Thailand U17, ujar Madam Pang. Namun Thailand berpotensi kehilangan talenta Maxis di masa depan, pasalnya sang pemain masih bisa membela timnas Inggris karena lahir di negeri tiga singa. Malaysia tertinggal cuma bisa koar-koar rencana ambisius timnas Indonesia, masih nggak bisa dicontek oleh Malaysia. Pasukan Harimau Malaya justru nggak menunjukkan kemajuan, padahal sudah banyak umbar sana umbar sini. Sebelumnya FAM menyebut bakal ada revolusi besar di bawah komando Tengku Ismail Idris. TMJ sedang mengusahakan 6 pemain warisan grade A bakal memperkuatkan Harimau Malaya ke pentas Asia. Apa cerita pula ni? Jom aku kongsikan. Tunku Ismail menyeru kerajaan untuk mempercepatkan proses pasport mereka. Langkah ini penting untuk memastikan Harimau Malaya bermula kuat dalam kelayakan Piala Asia 2027. Dengan jurulatih Peter Skalamovski dan CEO Robert Friend, Harimau Malaya kini bersedia untuk bersaing di peringkat tertinggi. Ini adalah permulaan era baharu bola sepak Malaysia. Pria 40 tahun itu bakal mendampingi Federasi Malaysia sebelum menunjuk petinggi baru. Bahkan bos Johor Darul Takzim ini diprediksi bisa membuat negeri jiran melewati level timnas Indonesia. Digadang-gadang status dan kiprahnya di sepak bola Tengku Ismail Idris, Ibni Sultan Ibrahim, disebut-sebut bisa jadi Erick Thohirnya Malaysia. Status beliau putra mahkota Kesultanan Johor dan pemilik klub Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia disebut-sebut akan membawa perubahan pada reformasi bola sepak Malaysia. Namun, ambisi besar FAM bersama Tengku Ismail masih belum terlihat hingga saat ini. Buktinya negeri jiran belum berhasil menaturalisasi satupun pemain-pemain keturunan grade A. Bahkan berpotensi kembali termakan hoax karena ngotot mengejar Ferdi Druif. Padahal striker asal Belanda ini masih belum bisa dipastikan punya darah Malaysia. Postingan wartawan Astro Malaysia yang ngebet pengen punya pemain naturalisasi pun disindir media Belanda. Malaysia terinspirasi oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia dan ingin merekrut pemain dari Belanda untuk meningkatkan posisi mereka dalam piramida sepak bola. Tulis Football Zone. Timnas Indonesia terus menambah kekuatan demi Piala Dunia berbeda jauh dari para rival ASEAN. Timnas Indonesia justru semakin mempertegas dominasinya, bahkan skuad Garuda berhasil menambah 3 pemain keturunan anyar jelang ronde ketiga. PSSI bahkan masih berambisi menambah amunisi dengan merayu Meliano Jonathans. Kehadiran Patrick dan staf kepelatihannya disebut mampu memikat winger FC Utrecht ini. Saya senang melihat staf kepelatihan dari Belanda di Timnas Indonesia. Akan tetapi saya masih belum memutuskan untuk sekarang, ujar Meliano. Rencana besar PSSI ini bakal sesuai dengan ambisi Erick Thohir untuk ke Piala Dunia karena ekspektasi masyarakat semakin tinggi ke timnas. Level timnas Indonesia sudah mendekati Piala Dunia. ESPN menyebut skuad Garuda makin ambisius usai mendatangkan Jordi Cruyff. Sebagai negara dengan gairah sepak bola, para penggemar Indonesia berharap format Piala Dunia FIFA yang diperluas menjadi 48 tim di masa mendatang dapat memberi mereka kesempatan untuk lolos ke turnamen kedua kalinya. Jika finish di peringkat ketiga atau keempat, mereka masih bisa mencapai Piala Dunia 2026 melalui babak kualifikasi tambahan dan play-off antar benua, tulis media ESPN.